berhenti ya. Kamu belum pulih keadaannya. Kamu tuh... Dengar kata Devan, Tante juga setuju sama Devan. Kamu belum pulih, Tante aja istilahnya. Yang kondisinya juga sakit, tapi I think Tante masih bisa ikut mencari Rena. Tante stay di rumah, apalagi kamu ikutin aja. Ya tapi tetap aja Tante, saya nggak bisa diem gini aja. Sedangkan Rena di luar sana hilang Tante. Tante ngerti, tapi lihat kondisi kamu. Iya Pak, nggak apa-apa. Saya yang justru minta maaf dengan kejadian yang tidak mengenakan Bapak ini. Saya minta maaf juga Pak. Baik, saya permisi dulu. Ya, silakan. Astagfirullahaladzim. Rena, Tante minta maaf ya. Minta maaf kenapa Tante? Kok Tante sedih? Tadi Tante dijamret di jalan. Astagfirullahaladzim, Tante nggak kenapa-napa kan? Tante nggak kenapa-napa, tapi Tapi kenapa Tante? uang yang dikasih Rena diambil jamretnya. Ya Allah. Nggak apa-apa, tapi nanti Tante ganti kok ya. Gak apa-apa Tante, nggak usah diganti. Berarti Tante nggak jadi beli obat dong? Jadi kok, nih. Jadi tadi Tante dijamret setelah Tante beli obatnya Rena. Maafin aku ya Tante. Gara-gara beliin aku obat, Tante sampai kena jamret di jalan. Nggak apa-apa Rena, ini juga bukan salah kamu kok. Ya udah, Tante obatin ya. Makasih banyak ya Tante mau obatin aku. Iya sayang. Aduh, sakit. Rena, kalau di awal memang sakit, tapi lama-lama bakal sembuh kok. Tahan ya. Iya tapi sakit Tante. Aduh. Salep kadaluarsa ini nggak akan bikin kamu sembuh Rena. Malah sebaliknya, kamu akan tambah sakit. Biar selamanya kamu nggak bisa kembali lagi ke keluargamu. Ibu, Mas Randy. Halo, assalamualaikum Ren. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hah? Meledak? Tapi gimana? Terus ada korban jiwa nggak? Oke, yaudah. Gini. Saya minta maaf, saya belum bisa ke sana. Saya minta tolong sekali sama kamu ya untuk urus ini terlebih dahulu, oke Ren? Kabarin saya ya. Oke, ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bu. Ya Allah. Bu, apa yang meledak, Bu? Apa, Bu? Pabrik Maharatu. Ini. Iya, tapi untungnya nggak ada korban jiwa. Jadi karyawan sempat dievakuasi. Terus, aduh ya Allah. Kok bisa meledak sih, Bu Mirna? Oh, mungkin ada yang koslet kali ya Bu ya, jadi kebakar. Ya, listrik kali ya. Iya, Bu. Masih belum tahu. Randy masih di sana untuk menyelidiki ini semua. Ya Yang terpenting adalah untungnya nggak ada korban jiwa. Udah itu yang paling penting. Yang penting Karyawannya Farah selamat tuh nggak semua. kenapa-kenapa, Bu. Kenapa ya Allah ya Tuhan. Kalau ada aja kejadian nih. Kenapa semua kemalangan ini berapa stasiun TV untuk menyiarkan berita hilangnya Rena. Dan Tante juga akan memberikan imbalan untuk mereka yang bisa memberitahukan keberadaan Rena. Tapi masih belum ada hasil sampai sekarang. Ya Allah, ada aja. Semoga Rena baik-baik aja ya Tante. Itu Sa. Kita tetap usaha, kita juga berdoa. Tante terus terang kepikiran sekali dengan hilangnya Rena ini. Biasanya dalam kondisi begini, aku bisa meluk kamu, Sa. Tapi sekarang, aku cuma bisa ngelihat kamu tanpa bisa melakukan apa-apa.
Bu, ya. Ada telur? Ada, Neng. Berapa sekilo? 28.000. Ya udah Bu, kalau gitu saya minta setengah kilo ya telurnya. Ya, bentar ya, Neng. Breaking news, pemirsa, telah hilang seorang anak perempuan. Itu kan Reina. Gawat kalau ibu-ibu ini sampai tahu berita ini. Bu, beli beras, Bu. Loh, Mbak, kok diganti channelnya, Mbak? Kenapa? Iya Bu, itu nonton berita terus, acaranya kriminal. Bosen, enakan tuh acara kuis, ya kan Bu? Iya sih, Mbak. Neng, telurnya. Untung aja ibu-ibu di sini belum sempat lihat foto Reina dipajang di TV tadi. Duluan ya Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Beras seliter, Bu. Duh, gimana ya? Kok berita Reina itu bisa masuk TV? Ntar kalau orang-orang kampung tahu gimana? Lagian gak mungkin kan aku bisa mencegah semua orang kampung untuk nggak nonton TV. Halo Bu Arumi. Kamu harus hati-hati ya, jaga anak itu. Beritanya udah nyebar di mana-mana. Iya Bu, tadi saya juga lihat di TV berita Raina. Terus saya harus gimana Bu? Pokoknya kamu atur aja, pokoknya jangan sampai anak itu pulang ke rumahnya. Iya Bu, saya tuh khawatir Bu. Gimana kalau orang-orang kampung sampai tahu berita Raina? Kamu dengar ya, kamu urus semuanya. Jangan sampai anak itu keluar dari rumah kamu. Atau jangan sampai kamu digerebek sama warga kampung. Iya Bu, saya ngerti. Tapi apa? Tapi saya kan gak mungkin Bu bisa nahan Raina tanpa kasih dia apa-apa. Maksud kamu? Ya, Reina itu kan butuh dikasih makan, dikasih mainan. Ya intinya gini Bu, biar Reina itu betah di rumah Bu kalau saya tinggalkan gitu. Duit maksudnya, ya kan? Kamu itu selalu ya duit terus. Ya, Reina itu kan di rumah Bu. Kalau saya tinggal untuk jualan ke pasar, terus dia sendirian di rumah, ntar kalau dia kabur gimana? Dan saya kan harus kerja Bu untuk cari makan, ya kan? Yaudah kamu atur lah gimana baiknya. Nanti saya transfer kamu. Siap Bu, yang penting transferannya lancar Bu, ya. Iya, saya transfer. Siap Bu. Malah aku diporotin sama dia gara-gara bocah satu itu. Mbak, sorry Mbak. Aduh. Mbak, sorry Mbak. Iya. Gak apa-apa. Sorry Mbak. Gi, saya izin pulang ya. Lagian saya percuma nggak bisa kerja. Saya udah izin kok sama Pak Surya. Ya. Baik, Mbak. Jangan-jangan ini karma karena aku udah jahat sama Reina. Bodoh ah, aku nggak percaya sama yang namanya karma. Au! Halo Pak Surya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rosa, saya turut prihatin atas musibah di pabrik Maharatu ya Bu Rosa. Saya baru dengar kabarnya kalau pabrik itu meledak. Saya turut prihatin. Iya, terima kasih Pak Surya. Tadinya saya mau ke sana, mau ke Pondok Pelita, tapi tiba-tiba tadi ada orang yang nelpon saya. Dia bilang dia melihat Rena, makanya saya nggak bisa ke Pondok Pelita. Saya mau ketemu orang itu. Jadi ada orang telepon Pak Surya, dia bilang katanya melihat Rena. Orang ini siapa Pak? Terus melihat Rena di mana? Apa benar itu Rena? Dia bilang Rena ada di sebuah desa terpencil. Ini saya sekarang mau ke sana. Saya boleh ikut Pak? Bu, lebih baik Ibu nggak usah ikut. Ibu kan masih kurang enak badan dan lagi ditambah Ibu lagi ada musibah di pabrik Maharatu. Ya, oke. Kalau gitu saya tunggu di rumah saja. Tapi tolong ya Pak, kalau Pak Surya dapat info apapun, terus kalau Rena sudah ditemukan, please let me know ya Pak ya.
saya berharap semoga informasi yang saya terima ini memang betul-betul kabar baik buat kita semua, Bu. Amin, amin Pak Surya, saya akan selalu doakan. Terus moga-moga Pak Surya bisa bawa Rena pulang ya Pak. Iya, saya akan kabarin Ibu secepatnya pada saat saya ketemu Rena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Surya. Tante. Ya. Papa ngomong apa Tante? Ya, jadi Papa kamu tadi bilang bahwa ada orang yang menghubungi Pak Surya, terus bilang katanya melihat Rena. Dia ngeliatnya tuh di daerah, di desa terpencil, nggak disebutin lokasinya, tapi Pak Surya mau ke sana. Mau nyamperin si orang yang melihat Rena ini. Saya mau cari Rena. Saya cari Rena Tante. Elsa. Ya. Hah? Sa, kamu mending di sini aja. Sa. Kamu mendingan duduk aja, kamu nggak usah sakit ya. Kenapa? Pasti pusing lagi kepalanya ya, sakit lagi. Ini, aku bawa obat kok. Ada painkiller dari dokter nih. Saya minum minum dulu ya. Mirna, Mirna, ambil air buat Elsa. Iya, bentar. Bentar. Iya, ayo Mirna. Sa. Telepon tolong bentar. Iya. Duh, Rena kenapa sih duduk di sini? Kalau ada orang yang lihat gimana? Bahaya kan? Rena, kamu ngapain duduk di sini? Hah? Kita masuk ke dalam aja yuk. Ayo. Sakit Tante. Ayo. Aku sakit Tante. Rena, kamu ngapain sih duduk-duduk di luar sana? Kaki kamu itu kan belum sembuh. Maaf Tante, tapi aku gerah. Di teras, enak, adem dan banyak anginnya. Iya, kalau kamu juga duduk di teras terus masuk angin, gimana? Kamu nggak bakal sembuh-sembuh. Masa duduk di teras bisa masuk angin? Kenapa Tante Laras kesal sampai tangan aku ditarik? Ya udah, sekarang kamu masuk ke kamar, kita istirahat ya. Ya. Duh, untung belum ada yang lihat. Pokoknya mulai sekarang aku harus mengurus Rena di dalam rumah. Dia nggak boleh keluar-keluar. Ya, kasih Mir. Mas. Evan di sini. Minum ya. Pas pelan-pelan. Bu, saya tinggal ke belakang ya, Bu. Thank you, Mir. Masih ya? Iya, sama-sama, Mas. Pak, Bu, saya izin dulu ya. Jaga di luar. Oke. Aku masih kesel banget dengan Devan. Apalagi Devan so peduli kayak gini. Tapi aku nggak mungkin menunjukkan rasa kesal aku di depan Tante Rosa. Kamu mau istirahat di kamar Tante? Gak usah Tante. Ini udah mendingan kok. Ya Elsa emang suka begitu Tante. Bilangnya mendingan gak apa-apa. Padahal sebenarnya masih sakit. Iya, istirahat dulu lah. Ya. Itu kan mobil Devan. Berarti dia ada di dalam. Mereka ngobrolin apa sih? Duh, gak kedengeran. Tadi kan Papa sudah tahu soal keberadaan Rena. Kayaknya saya mau cari Rena, Tante. Saya mau susul Papa aja. Sa, kamu kan belum sehat. Nanti ya, kamu belum pulih keadaannya. Kamu tuh... Dengar kata Devan, Tante juga setuju sama Devan. Kamu belum pulih, Tante aja istilahnya. Yang kondisinya juga sakit, tapi I think Tante masih bisa ikut mencari Rena. Tante stay di rumah, apalagi kamu ikutin aja. Ya tapi tetap aja Tante, saya nggak bisa diem gini aja. Sedangkan Rena di luar sana hilang, Tante. Tante ngerti, tapi lihat kondisi kamu.